Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan menyampaikan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Materi kuliah ini intinya adalah melibatkan pertimbangan etika dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu capaian pembelajaran atau kompetensi akademik dasar. Yang pertama, mahasiswa mampu atau bisa memahami pertimbangan etika, tanggung jawab sosial, dan pandangan manusia yang rasional secara ekonomi. Kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui kriteria etika dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pendahuluan, setiap manajer saat ini diharuskan untuk mengikut sertakan pertimbangan etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Indikator yang dipakai masyarakat dunia untuk menilai kualitas perusahaan atau organisasi adalah pandangan organisasi terhadap etika. Jadi, kenapa etika itu penting? Karena etika merupakan alat untuk menilai atau indikator yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu memiliki etika dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di dalam perusahaannya. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jika pertimbangan etika ini diperhatikan atau digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, maka kualitas perusahaan atau organisasi tersebut lebih baik. Seperti itu. Saya lanjutkan. Pandangan etika akan menjadi penjaga terhadap setiap keputusan yang diambil oleh organisasi sebagai mesin pembuat keputusan. Pertimbangan etika dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup organisasi pada masa depan. Jadi, pandangan etika akan menjadi penjaga terhadap setiap keputusan yang diambil oleh organisasi sebagai mesin pembuat keputusan. Etika digunakan untuk menjaga agar setiap keputusan yang diambil oleh organisasi itu lebih berkualitas. Lalu, pertimbangan etika organisasi dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup organisasi pada masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya jika perusahaan atau organisasi mempertimbangkan etika dalam setiap pengambilan keputusan, maka seperti yang sebelumnya, yaitu kualitas dari perusahaan atau organisasi tersebut meningkat dan perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan. Karena etika sendiri merupakan indikator dalam menilai bahwa perusahaan tersebut berkualitas atau tidak. Jadi dampaknya apa? Dampaknya akan terjadi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan tersebut di masa depan. Nah, kita masuk ke etika. Definisinya, ethics atau etika merupakan sistem mengenai standar moralitas atau nilai. Kemudian etika juga merupakan cara pandang terhadap suatu standar moral atau nilai tertentu. Jadi ethics itu merupakan alat atau indikator atau semacam alat yang digunakan untuk menentukan bahwa perilaku ini atau kegiatan ini itu bermoral atau tidak, atau memiliki nilai tertentu atau tidak, entah itu baik atau buruk. Itu juga masuk dalam etika. Nah, kemudian etika pengambilan keputusan sendiri merupakan studi tentang penerapan pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan, setiap prosesnya atau setiap step atau langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan itu selalu menggunakan etika. Kita lebih lanjut. Nah, ini mengenai ruang lingkup pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pertimbangan etika berada
di setiap proses dalam pengambilan keputusan, mulai dari penentuan tujuan, kemarin kita sudah belajar mengenai itu, lalu proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, dan pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi dalam setiap tindakan atau setiap proses, setiap langkah pengambilan keputusan. Selalu ada pertimbangan etika di sana. Saya lanjutkan. Nah, ini budaya organisasi dalam pengambilan keputusan. Budaya organisasi adalah sebuah sistem tata nilai yang dibagi seluruh anggota suatu organisasi yang berkaitan dengan hal yang penting dan serangkaian keyakinan mengenai bagaimana fenomena dunia ini berjalan. Budaya perusahaan mencakup beberapa kunci: norma, keyakinan, tata nilai, standar, ritual struktur, nuansa, dan struktur interaksi. Nah, ini pengaruh internal organisasi dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu kode etik, yang merupakan suatu pola atau aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Jadi pengaruh internal ini ada 3. Yang pertama tadi kode etik, yaitu sudah ada suatu pola, aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan maupun suatu pekerjaan. Jadi ada kode etik yang harus dipatuhi setiap anggota organisasi atau anggota perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu sistem balas jasa dan hukuman. Balas jasa diberikan kepada karyawan yang berprestasi dan mampu mencapai target tertentu, sedangkan hukuman diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan. Di sini kaitannya apa dengan pengambilan keputusan? Jika proses pengaruh internal organisasi yang berkaitan dengan sistem balas jasa dan hukuman, apabila suatu anggota organisasi melakukan pengambilan keputusan yang hasilnya baik, akan mendapatkan balas jasa. Sedangkan melakukan pengambilan keputusan yang tidak menggunakan etika atau etis, maka akan memperoleh hukuman. Lalu yang selanjutnya ada role model atau model peranan. Setiap individu memiliki peranan yang harus dimainkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Itu tadi ada 3 jenis pengaruh internal organisasi dalam pengambilan keputusan etis. Kita lanjutkan. Nah, ini pengaruh eksternalnya. Pengaruh sosial budaya yang terdiri dari keluarga, pendidikan, agama, media, dan peran yang diharapkan atau expected of role. Lalu yang kedua ada pengaruh lain. Pengaruh eksternal, pengaruh lain, yaitu yang pertama kondisi ekonomi, peraturan hukum, dan keadaan politik. Kita lanjutkan masuk dalam kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 5 jenis kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama menggunakan paham manfaat atau utilitarian. Yang kedua fokus pada pemenuhan hak atau right. Yang ketiga berdasarkan pertimbangan keadilan atau justice. Yang keempat fokus pemenuhan kewajiban. Dan yang terakhir pandangan terhadap efek reputasi atau reputation effect. Kita akan bahas satu persatu mengenai kriteria etika ini. Langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama yaitu paham manfaat. Paham manfaat ini yaitu suatu keputusan yang dibuat untuk menghasilkan kebaikan atau manfaat terbesar bagi jumlah terbesar. Tujuannya adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan laba yang tinggi. Pertimbangan dilakukan secara parsial hanya pada tujuan tanpa mengindahkan proses. Nah, contoh kriteria paham manfaat ini apa? Yaitu perusahaan Sony memindahkan pabrik ke Indonesia untuk mendapatkan biaya yang murah. Nah, ketika keputusan ini dibuat dengan kriteria paham manfaat,
yaitu perusahaan Sony memindahkan pabrik ke Indonesia untuk mendapatkan biaya yang murah. Nah, kita kan juga harus melihat sebelumnya perusahaan Sony ini berada di mana dan sudah beroperasi berapa lama, berapa banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan Sony ini sebelum perusahaan Sony melakukan keputusan memindahkan pabriknya ke Indonesia dengan alasan biaya yang murah. Kita harus melihat sebelumnya, misalkan ya, sebelumnya perusahaan Sony ini berada di Vietnam. Kemudian karyawannya ada 10.000 karyawan. Nah, ketika Sony ini memindahkan pabriknya ke Indonesia, apakah perusahaan Sony ini memikirkan bagaimana nasib karyawan yang dia tinggalkan di tempat asalnya? Apakah mereka tetap bekerja atau mereka mendapatkan pekerjaan yang lain? Atau lalu bagaimana dengan keluarganya jika Sony ini melakukan pemindahan pabrik? Apabila sudah lama di sana, kemudian tidak cocok dengan biaya operasionalnya, akhirnya perusahaan Sony memutuskan untuk pindah. Nah, itu juga merupakan faktor yang membutuhkan etika ketika keputusan tersebut diambil. Nah, jadi contoh perusahaan Sony ini, dia tidak memikirkan, tidak menggunakan etika. Yang dimaksud di sini etika adalah dia tidak memperdulikan bagaimana nasib karyawannya, bagaimana keluarga dari karyawan tersebut jika perusahaan Sony ini berpindah ke Indonesia hanya karena biaya operasional yang murah. Itu tadi contohnya. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu fokus pada pemenuhan hak atau right. Nah, ini etika sebagai pemenuhan hak individual, tepatnya sebagai hak asasi manusia. Proses pengambilan keputusan harus memberikan tempat bagi penghargaan dan perlindungan atas hak mendasar setiap individu. Ada kelebihannya dan juga kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya pertimbangan keputusan memasukkan hak asasi manusia, hak para pekerja, dan melindungi seluruh hak stakeholder. Nah, juga ada kelemahan dalam kriteria keputusan ini. Apa kelemahannya? Kelemahannya yaitu fokus berlebihan terhadap hak asasi manusia, kurang efisien karena banyak pemenuhan hak yang harus dimasukkan dalam setiap pertimbangan pengambilan keputusan. Lalu produktivitas organisasi menjadi rendah karena apa? Karena perusahaan hanya fokus pada memenuhi hak kebutuhan hak atau kebutuhan hak asasi manusia, kebutuhan hak para pekerja dan hak seluruh stakeholder. Akhirnya apa? Akhirnya ini ada contohnya. Kebangkrutan pabrik tekstil di Jawa Barat terjadi karena terlalu fokus memenuhi hak karyawan. Maksudnya hak di sini yaitu tuntutan gaji yang selalu, upah yang selalu naik, tidak dibarengi dengan produktivitas yang meningkat. Jadi akhirnya apa? Perusahaan kehabisan uang kas untuk memenuhi upah karyawan yang mintanya terlalu tinggi. Jadi perusahaannya kolaps dan akhirnya bangkrut. Ini juga contoh yang kurang baik dalam penerapan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan etika. Yang ketiga, berdasarkan pertimbangan keadilan. Pada proses pengambilan keputusan dilakukan dengan menekankan pada pentingnya penerapan aturan main yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Ada kelebihan juga kekurangan. Kelebihannya, keadilan melindungi kaum minoritas dalam organisasi, mendukung praktik bisnis yang adil dan kesejahteraan lebih merata. Kelemahannya yaitu fokus pada penyamarataan, bukannya keseimbangan atau keadilan. Contohnya, permintaan serikat pekerja untuk meminta pembayaran gaji atau upah yang sama rata untuk sebuah pekerjaan tanpa memandang perbedaan kinerja. Ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena ukuran yang digunakan adalah penyamarataan, bukan kinerjanya. Kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Jadi tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita memperhitungkan kinerja, bukan memperhitungkan kesamarataan. Jadi kriteria pengambilan keputusan di sini kurang tepat.
Contohnya maksud saya, mungkin untuk kelebihan dan maksudnya baik, tapi contoh yang diberikan kurang tepat. Kemudian kita lanjutkan kepada fokus pemenuhan kewajiban. Pandangan ini mengacu pada keputusan organisasi terkait dengan penyampaian tujuan organisasi dan tujuan sosial atau umum atau tanggung jawab sosial atau social responsibility. Ada kelebihan dan kekurangan juga di sini. Yaitu yang kelebihannya yang pertama yaitu sudut pandang pentingnya melakukan investasi jangka panjang melalui pemenuhan CSR. Membangun kedekatan emosi dengan konsumen. Lalu kekurangannya, dana yang dibutuhkan sangat besar. Tentu karena tanggung jawab sosial itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Pandangan masyarakat bahwa organisasi merupakan organisasi sosial, bukan organisasi bisnis. Lalu terjadi kecemburuan sosial. Contohnya, ini ada contoh, promo perusahaan Bayer menggunakan produk Baygon membantu masyarakat memerangi demam berdarah. Jadi ada kepentingan di sini. Tapi juga ada solusi atas misalkan wabah demam berdarah yang terjadi. Jadi ada kegiatan promosi, juga ada kegiatan yang dilakukan untuk memberikan solusi. Solusinya ini Baygon untuk memerangi demam berdarah yang sedang terjadi. Demam berdarah ini kan sifatnya kejadian atau musibah atau bencana yang terjadi di suatu daerah. Jadi Baygon menawarkan solusi. Solusinya ini. Tapi untuk mendapatkan solusi tersebut konsumen harus membeli juga. Jadi kurang tepat juga sebenarnya ini. Tapi contohnya sudah pas, cuman ada impact-nya. Perusahaan juga mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Itu. Kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu pandangan terhadap efek reputasi. Pengambilan keputusan didasarkan pertimbangan menemukan cara melakukan investasi yang dapat menghasilkan reputasi yang baik bagi organisasi. Efek ini sebenarnya hasil dari perilaku beretika. Maka ketika organisasi gagal melakukan tindakan etis, maka akan mendapat reputasi yang buruk. Nah, yang disoroti di sini contohnya, misalkan sales perbankan melakukan pencurian dana nasabah, maka perbankan tersebut akan dicap tidak aman atau perusahaan abal-abal. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh salah satu karyawan di perusahaan atau sales perbankan di suatu perusahaan itu akan mengakibatkan berkurangnya trust atau kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Padahal pelakunya hanya satu orang misalkan, tapi yang terkena dampaknya atau impactnya itu bisa satu instansi atau satu perusahaan. Nah itu tadi kan perbankan tersebut dicap tidak aman atau perusahaan apa-apa. Jadi berkurangnya kepercayaan masyarakat. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang menyimpan dananya di bank tersebut karena kelakuan dari satu orang karyawan atau sales itu tadi. Begitu. Kita lanjutkan ke implikasi manajerial. Implikasi manajerialnya apa? Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang ingin selalu mendapatkan laba akan memakai paham manfaat. Namun pada akhirnya semua kriteria akan menjadi kerangka yang baik bagi perusahaan. Kriteria yang diambil akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal organisasi. Namun semua kriteria membantu pengambil keputusan dalam menilai apakah sebuah alternatif mengandung etika atau tidak. Pertimbangan etika juga harus melihat pandangan etika yang dianut suatu negara atau wilayah tertentu. Kemudian yang terakhir, perbedaan pandangan etika di setiap negara mengharuskan pengambilan keputusan menyesuaikan kriteria etika yang cocok dengan kasus tertentu. Itu sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bab pertimbangan etika dalam proses pengambilan keputusan pada kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom diskusi atau chat di WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.